Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini, saya akan membahas jebakan catur putih yang sangat mematikan ketika menghadapi pembukaan karoken dari hitam. Di sini hitam dapat kita patahkan dengan langkah-langkah kita yang sangat membingungkan, dengan beberapa pengorbanan perwira yang sangat mematikan. Mari kita simak jebakannya. Kita bermain di posisi putih. Permainan diawali dengan pion E4. Hitam membalas dengan pion ke C6. Kita kuda F6. Hitam pion ke D5, mengajak pertukaran pion. Dan pion tersebut kita abaikan saja. Kita lindungi saja pion E4 kita dengan kuda ke C3. Saat posisi seperti ini, hitam dapat mendorong pionnya mengancam kuda. Bisa juga memakan pion E4. Jika pionnya didorong, kita kuda ke E2 dan seterusnya. Bisa kalian lihat di video-video sebelumnya yang sudah saya bahas ketika pion hitam maju mengancam kuda. Di sini kita akan membahas jika pion makan pion E4 ini. Jika pion kali pion, maka kuda kali pion. Di video sebelumnya, kita pernah membahas jika menteri mengancam kuda. Dan di sini, kita akan menunjukkan jika hitam memajukan gajahnya ke F5 mengancam kuda. Maka kita balas dengan kuda ke G3, balik mengancam gajah. Di sini, hitam melarikan gajahnya ke G6. Lalu kita dorong pion ke H4, memberi tekanan pada gajah. Dan saat ini tentu gajah sangat terancam keselamatannya. Hitam ada beberapa pilihan untuk menyelamatkan gajahnya. Bisa dengan pionnya ke H5 dengan tujuan menghadang pergerakan pion. Bisa juga memajukan pionnya ke H6, membuka petak untuk kabur gajah sekaligus menghadang pergerakan kuda kita ke G5. Jika hitam pion ke H6, maka kita kuda ke E5 mengancam gajah. Hitam bisa saja membiarkan kuda kita memakan gajah. Tapi di sini gajah mundur ke H7. Lalu kita menteri ke H5 mengancam skakmat di petak F7. Jadi saat ini hitam tidak bisa mengusir menteri dengan kuda karena menteri makan pion skakmat. Berarti pion harus maju menutup ancaman skakmat dan sekaligus mengancam menteri kita. Saat posisi seperti ini, kita tidak usah melarikan menteri. Biarkan saja menteri kita jadi santapan hitam. Dan kita gajah ke C4 mengancam skakmat di petak F7. Jadi pion tidak akan memakan menteri kita karena gajah makan pion skakmat. Raja tak bisa geser atau memakan gajah karena terkontrol kuda. Langkah terbaik buat hitam yaitu pion ke E6. Dan saat ini menteri kita jadi betul-betul terancam. Lalu kemana kita harus melarikan menteri? Apakah ke F3 mengancam skakmat di petak F7? Atau ke E2? Kalau menteri ke F3 itu terlalu nampak serangannya karena masih bisa ditutup atau dilindungi menteri. Jadi kita geser menteri ke E2. Di sini hitam bisa mengusir gajah dengan pion dan bisa juga gajah ke G7 mengancam kuda. Jika pion ke B5 mengancam gajah, maka kita kuda makan pion F7 mengancam menteri. Di sini kita memberikan dua pilihan perwira gratis kepada hitam, antara makan kuda atau memakan gajah.
Langkah terbaik hitam pastinya mengamankan menterinya geser ke F7. Lalu kita makan pion. Dan langkah seterusnya kita akan dapat benteng. Itu langkah terbaik hitam. Jadi hitam tidak akan makan gajah karena menteri dimakan kuda. Atau hitam tidak akan bisa juga memakan kuda dengan raja. Menteri makan pion, skak. Raja hanya bisa geser ke G7 dan menteri ke F7, skakmat. Lalu bagaimana jika hitam gajah ke G7 mengancam kuda? Karena hitam sangat tertekan dengan keberadaan kuda ini. Maka sama seperti tadi, kuda makan pion mengancam menteri dan benteng. Kalau hitam gak mau kehilangan benteng, pasti raja makan kuda yang gratis ini. Inilah kesalahan fatal buat hitam. Karena menteri makan pion, skak. Raja geser, menteri ke F7, skakmat.